Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas T1 kelompok B3. Pada materi elektromiogram dan NCV, kami akan memaparkan hasil dari praktikum kami. Dan berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rahmat Rafli Brianto. Kemudian ada Rosid Muhammad, Muhammad Zidan Atsal, Sirtu Filaili Putri, dan Ahmad Fadil Darmawan. Latar belakang dari praktikum ini dalam dunia medis, evaluasi terhadap sistem saraf dan otot menjadi salah satu hal yang penting, khususnya ketika pasien menunjukkan gejala-gejala seperti kram, kesemutan, atau mati rasa. Gejala ini ditimbulkan karena adanya gangguan pada otot atau saraf. Saat ini, pasien yang mengalami keluhan seperti kesemutan, kram otot, dan nyeri eh, tidak menunjukkan gejala yang dapat dilihat secara kasat mata. Gejala ini dapat eh, terdiri dari berbagai sumber, baik dari otot secara langsung atau dari saraf. Nah, dalam hal ini diperlukan alat atau metode untuk mengidentifikasi gangguan yang terjadi baik secara langsung pada jaringan maupun akibat gangguan pada saraf motorik, dan metode diagnosis yang kita pakai saat ini yaitu adalah elektromiogram. Dan untuk tujuan praktikum kali ini yaitu mengenalkan perangkat elektromiogram sehingga mahasiswa mampu mengoperasikan serta memperoleh informasi biopotensial otot serta menganalisis hasilnya. Berdasarkan studi pustaka yang kami dapatkan, elektromiografi atau EMG merupakan alat untuk merekam aktivitas listrik otot dan digunakan untuk mendeteksi apakah otot tersebut sedang berkontraksi ataupun sedang relaksasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan 2021, hasil rekaman ditampilkan pada osiloskop siar katoda dengan aktivitas listrik otot ditimbulkan oleh kontraksi yang menghasilkan tegangan yaitu 50 mikrovolt hingga 5 milivolt. Dapat berdurasi sekitar 2 hingga 15 detik. Next. Kemudian ada elektroda untuk EMG, terdapat dua jenis yaitu intramuskular yang menggunakan dua jarum elektroda halus yang dimasukkan ke dalam jaringan otot dan digunakan untuk pengukuran yang lebih mendalam dan presisi. Selain itu ada elektroda permukaan atau surface EMG yang menggunakan dua elektroda ditempel di kulit pada area otot tertentu dan lebih nyaman dan non-invasif serta cocok untuk aplikasi sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Ada beberapa aspek yang akan kita bahas pada metode penelitian. Yang pertama adalah alat dan bahan. Jadi untuk EMG, praktikum EMG kali ini ada yang pertama ada satu set alat EMG Caldwell dan nanti akan dihubungkan ke PC yang PC-nya tersebut berisi software Sierra Summit. Dan selanjutnya adalah elektroda yang nanti akan dipasangkan kepada naracoba. Nah, jadi untuk eh, prosedur dari praktikum ini yang pertama adalah praktikan akan membuka software Sierra Summit terlebih dahulu. Jadi nanti ketika software yang muncul, itu kita bisa memilih pilihan opsi study. Nah, di opsi study ini nanti banyak sekali uh, data-data yang harus diisi. Salah satunya adalah memasukkan informasi pasien, gitu ya. Mulai dari nama pasien dan lain-lainnya. Nah, ketika sudah uh, benar, kita bisa memulai untuk menekan F3 atau Start Exam. Nah, lalu kita juga ada pilihan opsi untuk anggota tubuh mana yang akan diukur menggunakan EMG dan nanti kita akan memilih otot flexor carpi radialis. Nah, lalu kita juga dapat memilih side right atau left sesuai dengan bagian tubuh naracoba yang akan diukur. Ketika nanti yang diukur tangan kanan, maka kita bisa memilih right side right ataupun sebaliknya. Ketika semua opsi sudah benar, kita bisa menekan F3 untuk oke. Nah, selanjutnya kita meletakkan elektroda dan simulator. Jadi untuk flexor carpi radialisnya, fungsinya seperti yang ada pada gambar di depan, di presentasi ini, di sekitar siku dan di sekitar pergelangan tangan. Oke. Nah, nantinya naracoba akan melakukan gerakan. Nah, gerakan ini nanti
Ada beberapa level yang bisa dilakukan, yaitu mulai dari ringan, medium, hingga maksimal. Misalnya ketika Narocoba sudah melakukan gerakan dan sudah diambil di record datanya, maka data bisa disimpan dengan men-screenshot datanya, lalu kita uh, salin atau kita copy ke Microsoft Word yang nanti akan dibagikan kepada para praktikan. Gitu. Kemudian pada hasil percobaan pada narascoba perempuan pada kondisi relaksasi dengan gain 100 didapatkan nilai amplitudo sebesar 679,33 mikrovolt dan durasi 55,17 milisecond. Sedangkan dalam kondisi kontraksi didapatkan nilai amplitudo sebesar 482,71 mikrovolt dan durasi sebesar 56,77 milisecond. Pada percobaan gain 1000 didapatkan kondisi relaksasi pada amplitudo sebesar 542,1 mikrovolt dan durasi sebesar 28,08 milisecond. Pada saat kondisi kontraksi didapatkan nilai amplitudo sebesar 511,28 mikrovolt dan durasi sebesar 48,5 milisecond. Pada narcoba laki-laki dilakukan fleksi dan ekstensi dengan gain 1000, didapatkan nilai amplitudo saat fleksi sebesar 2203,7 mikrovolt dan durasi sebesar 60,23 milisecond. Sedangkan pada ekstensi didapatkan nilai amplitudo sebesar 2715,79 mikrovolt dan durasi sebesar 40,19 milisecond. Kemudian untuk pembahasannya, kondisi yang diujikan dalam percobaan ini diantaranya adalah relaksasi, kontraksi, fleksi, dan ekstensi. Gain yang digunakan pun adalah gain 100 dan 1000. Adapun gain dari 100 berfungsi untuk mengeluarkan sinyal sebanyak 100 kali. Demikian pula untuk 1000 adalah mengeluarkan sinyal sebanyak 1000 kali. Kelebihan dari gain 100 adalah lebih stabil dan cocok untuk kontraksi yang kuat. Sedangkan kekurangannya adalah kurang sensitif untuk kontraksi yang halus. Sedangkan untuk gain yang 1000 adalah kelebihannya bersifat lebih sensitif, bisa deteksi sinyal kecil. Sedangkan kekurangannya adalah noise-nya ikut teramplifikasi. Oke, lanjut. Untuk hasil nilai coba perempuan, bisa dilihat untuk gain 100 kontraksinya dengan amplitudo 482,71 mikrovolt dan durasi 56,77 milisekund. Sedangkan untuk relaksasi, amplitudenya adalah 679,33 milivolt dengan durasi 55,17 milisekund. Untuk gain 1000, kontraksinya adalah 511,28 milivolt untuk amplitudenya, kemudian untuk durasinya adalah 48,50 milisekund. Untuk relaksasinya 524,10 milivolt dan 28,08 milisekund untuk durasinya. Ini hasilnya tidak sesuai dengan teori, yang mana relaksasinya itu lebih besar dari kontraksi. Kemungkinan penyebabnya adalah noise, tidak ada stabilizer, serta kontraksi residual atau posisi elektrodanya yang bergeser. Bisa dilanjut. Nah, kemudian untuk pembahasan hasil coba untuk yang laki-laki. Dengan gain 1000 didapat fleksi dengan amplitudo 2203,70 mikrovolt dan durasi 60,23 milisekund. Kemudian untuk ekstensinya didapat nilai amplitudo 2715,79 mikrovolt dengan durasi 40,19 milisekund. Hasilnya ini lebih sesuai dengan literatur karena pada ekstensi itu menghasilkan amplitudo yang lebih tinggi. Namun amplitudo fleksi lebih besar dari batas literatur. Berbandingan dengan referensi, dapat bisa dilihat relaksasi otot itu seharusnya 2-20 mikrovolt dari Deluca tahun 1997. Kontraksi otot seharusnya 50-2000 mikrovolt. Kemudian fleksi otot itu 100-1500 mikrovolt dan ekstensi otot itu seharusnya 200-2500 mikrovolt dari referensi yang disebutkan. Nah, kesimpulan yang bisa
yang didapat dari praktikum ini adalah praktikum ini berhasil mengenalkan perangkat IMG dan penggunaannya dalam merekam biopotensial otot. Peserta praktikum mampu mengoperasikan alat, menganalisis sinyal otot pada berbagai kondisi, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil seperti noise, posisi elektroda, dan pengaruh gain. Hasil praktikum EMG ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan literatur, terutama pada naracoba perempuan di mana amplitudo saat relaksasi lebih tinggi dari kontraksi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh noise listrik dan artefak gerak karena ketiadaan stabilizer. Selain itu, pada naracoba laki-laki, amplitudo ekstensi lebih besar dari fleksi, sesuai dengan pola aktivasi otot yang diharapkan. Dan selanjutnya ada praktikum Nerve Conduction Velocity atau NCV. Untuk latar belakang dari praktikum ini, yaitu saraf berperan sebagai pengantar sinyal listrik yang memungkinkan komunikasi antara otak, sumsum tulang belakang, dan bagian tubuh lainnya. Impuls listrik ini bergerak melalui saraf dengan kecepatan tertentu yang disebut dengan NCV. NCV sering kali digunakan bersama dengan EMG yang mengukur aktivitas listrik otot untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang fungsi saraf dan otot. Dalam praktik klinis, NCV sangat berguna untuk mendeteksi adanya perlambatan atau hambatan hantaran saraf akibat kondisi seperti neuropatik diabetik, sindrom carpal tunnel, dan lain-lain. Untuk tujuan praktikum kali ini yaitu memahami cara kerja perangkat nerve conduction velocity atau NCV dengan mampu mengoperasikannya serta bagaimana memperoleh informasi kecepatan konduktivitas saraf motorik dengan parameter-parameter yang perlu diamati untuk proses diagnosis. Pada bagian studi pustaka untuk nerve conduction velocity, NCV adalah ukuran kecepatan impuls listrik yang berjalan sepanjang saraf perifer dan digunakan sebagai dasar penting dalam diagnostik neurofisiologi. Menurut Singh tahun 2024, tujuan dari penggunaan NCV sendiri dapat mengevaluasi fungsi saraf tepi. Next. Kemudian ada parameter utama dalam NCV seperti distal latency yang merupakan waktu yang dibutuhkan impuls listrik untuk mencapai otot dari titik stimulasi saraf paling distal. Kemudian dapat menggambarkan kecepatan transmisi di terminal saraf motorik. Selain distal latency, ada amplitudo yang digunakan untuk mengukur besaran respon listrik otot terhadap stimulasi saraf dan mewakili jumlah unit motorik yang aktif. Selain itu ada conduction velocity atau CV yang merupakan kecepatan rampat impuls antara dua titik stimulasi yaitu distal dan proksimal. CV sendiri merupakan jarak jarak dibagi latensi proksimal dikurang latensi distal. Baik, untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Pada praktikum NCV kali ini ada beberapa aspek yang kita gunakan pada metode penelitian. Yang pertama adalah alat dan bahan. Jadi untuk alat dan bahan sendiri yang pertama adalah satu set alat NCV Caldwell beserta stimulatornya dan software Sierra Summit yang terdapat pada PC-nya yang terhubung dengan NCV. Lalu juga kita memiliki elektroda yang nanti akan dihubungkan kepada naracoba. Oke, baik. Selanjutnya adalah prosedur NCV-nya. Jadi prosedurnya yang pertama adalah membuka software Sierra Summit pada PC uh, yang sudah terhubung dengan NCV-nya. Yang pertama, setelah kita membuka software Sierra Summit, kita memilih study, lalu pilihlah tes NCV. Nah, lalu kita masukkan informasi pasien, mungkin nama ataupun gejala-gejala lainnya yang bisa kita isi. Setelah setelah diisi, kita klik F3 untuk start exam. Nah, lalu kita pilih syaraf median abductor pollicis brevis dan pilih side right atau left sesuai dengan bagian tubuh naracoba yang akan diukur. Jadi ketika uh, yang akan diukur sebelah bagian tangan sebelah bagian kanan, maka kita memilih side right dan sebaliknya. Lalu kita klik F3 lalu oke. Nah, jadi selanjutnya adalah meletakkan elektroda dan simulator sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya bahwa uh, stimulator akan diletakkan di bagian share median motor abductor
resistor polisis brevis, dan ada stimulator 1 dan stimulator 2 seperti pada gambar. Mungkin next. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita mulai mengukur potensialnya. Jadi, dari masing-masing stimulator, itu kita ukur potensialnya uh, dari stimulasi yang pertama. Dari intensitas terkecil, dari 0,5 miliampere, kemudian intensitas dinaikkan secara perlahan. Nah, lalu langkah yang sama juga dilakukan pada stimulasi yang kedua. Nah, setelah kita selesai mengukur potensialnya tadi, kita mulai mengukur jarak. Jadi jarak uh, antara stimuli pertama dengan stimuli kedua yang terdapat pada gambar sebelumnya tadi, jaraknya nanti ditulis di tabel distance. Setelah itu, setelah ada semua data terkumpul, setelah semua data dihasilkan, maka kita dapat menyimpan datanya dengan men-screenshot. Lalu kita copy dan paste di Microsoft Word, lalu kita akan mendapatkan file tersebut. Gitu. Kemudian untuk hasil percobaan, pada percobaan dilakukan pada pergelangan tangan didapatkan nilai onset sebesar 6,9 milisecond dengan amplitudo sebesar 8,4 milivolt dengan stimulus sebesar 80 miliampere. Next. Sedangkan pada percobaan pada elbow didapatkan nilai onset sebesar 10,9 milisecond dengan amplitudo sebesar 12,4 milivolt dengan stimulus sebesar 40 miliampere. Sehingga jarak antara elbow dan wrist didapatkan senilai 27 cm. Kemudian setelah diketahui jarak wrist dan elbow adalah 27 cm, kemudian dapat dihitung nilai conduction velocity, yaitu dengan rumus jarak wrist dan elbow dibagi onset elbow dikurang onset wrist, sehingga didapatkan 270 mm dibagi 10,9 milisecond dikurang 6,9 milisecond, sehingga didapatkan hasil 67,5 meter per second. Nah, kemudian untuk pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan stimulasi listrik pada 2 titik, yaitu wrist atau pergelangan tangan, dan elbow atau siku. Untuk mengukur parameter onset, amplitudo, dan menghitung kecepatan hantaran saraf atau conduction velocity, disingkat dengan CV. Hasil pengukuran NCV menggunakan 3 macam elektroda aktif, referensi, dan ground. Menggunakan 2 simulator, yaitu katoda dan anoda. Area stimulasi wrist berbentangan dengan buah siku. Parameter yang digunakan adalah onset, waktu awal respons, amplitudo, jumlah serabut saraf waktu, dan CV conduction velocity. Next. Nah, kemudian untuk hasil percobaan partikel NCV pada wrist dengan stimulus sebesar 80 miliampere diperoleh onset sebesar 6,9 milisekund dan amplitudo sebesar 8,4 milivolt. Sedangkan pada elbow dengan stimulus sebesar 40 miliampere diperoleh onset sebesar 10,9 milisekund dan amplitudo sebesar 12,4 milivolt. Jarak antara wrist dan elbow yang digunakan untuk perhitungan ini adalah 27 cm, sehingga diperoleh nilai CV atau conduction velocity-nya sebesar 57,5 mili per second. Terlihat bahwa onset dari elbow lebih lama dibanding wrist, yang memang logis karena jarak hantaran lebih jauh. Begitu juga dengan amplitudo yang meningkat, menunjukkan aktivitas serabut saraf yang lebih luas dan lebih luas pada stimulasi di bagian proksimal. Oke, next. Nah, berikut ini ada perbandingan antara hasil praktikum dengan nilai referensi dari literatur Preston dan Sabiro pada tahun 2020. Untuk parameter onset, nilai normalnya adalah kurang atau sama dengan 4,0 milisekund. Sementara pada praktikum di wrist diperoleh 6,9 milisekund, yang artinya tidak sesuai dengan nilai normal. Untuk amplitudonya, literatur menyebutkan nilai normal lebih besar atau sama dengan 5 milivolt, dan hasil praktikum memperoleh 8,4 milivolt, sehingga masih dalam batas yang normal. Untuk conduction velocity atau CV, literatur menyatakan bahwa nilai normal di ekstremitas atas adalah lebih besar atau sama dengan 50 mili per second. Dan hasil ini adalah 57,5 mili per second, yang berarti sudah sesuai standar. Dari hasil ini disimpulkan bahwa meskipun ada ketidaksesuaian pada onset di wrist,
Nilai amplitudo dan CV telah sesuai dengan standar fisiologis. Ketidaksesuaian onset bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti suhu kulit yang rendah, posisi elektroda yang kurang presisi, dan gangguan listrik dari alat karena tidak menggunakan stabilizer. Oke, next. Nah, kesimpulan dari praktikum ini, praktikum NCV berhasil memperkenalkan cara kerja dan cara mengoperasikan alat untuk mengukur kecepatan konduksi saraf motorik. Peserta praktikum mampu mengamati parameter onset, amplitudo, dan CV sebagai dasar untuk analisis diagnostik. Praktikum NCV menunjukkan nilai amplitudo dan kecepatan konduksi saraf yang sesuai dengan literatur, namun onset lebih lambat dari standar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti suhu kulit dan posisi elektroda. Ini sekian dari kelompok B3, kelas T1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.